Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Z Channel. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang perusahaan keuangan di Indonesia yang dikabarkan akan bergabung. Tentu kita semua sudah tahu, dengar atau membaca langsung dari berita-berita online, itu tentang akan bergabungnya perusahaan atau badan usaha milik negara, yaitu bank syariah. Ada 3 bank syariah yang akan bergabung menjadi satu. Oke, lebih lengkapnya kita akan lihat penjelasan dan informasinya seperti apa. Apakah itu tetap berlanjut atau bagaimana? Baik, kita langsung saja kita lihat di website resminya. Oke, ini salah satu website saya sebagai nasabah salah satu bank ini. Jadi untuk pengguna BRI Syariah, kemudian atau nasabah BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, nanti akan bergabung ya, menjadi satu bank, satu nama. Dia 3 nama bank berbeda ini akan menjadi satu. Kita lihat informasinya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak ibu nasabah yang kami hormati dan kami banggakan, dengan senang hati kami menyampaikan kabar gembira bahwa saat ini ketiga bank syariah milik BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yakni PT Bank BRI Syariah, TBK, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah sedang menjalani proses penggabungan sesuai yang diamanahkan Kementerian BUMN Republik Indonesia. Penggabungan ini merupakan bagian dari komitmen dan program besar pemerintah Indonesia untuk menjadikan keuangan dan ekonomi syariah sebagai pilar kekuatan baru ekonomi nasional dan menjadi salah satu pusat keuangan syariah global, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari hadirnya bank syariah nasional yang besar dan kuat. Dengan visi menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Penggabungan ini akan menghadirkan layanan dan solusi keuangan syariah yang lengkap dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dan berbagai kebutuhan dengan jaringan lebih dari 1.200 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari segmen UMKM, retail, komersial, wholesale syariah, sampai korporasi baik internasional maupun investor global. Terima kasih kepada segenap bank nasabah yang kami cintai. Kepercayaan dan dukungan Anda adalah amanah yang kami emban. Dengan penggabungan 3 bank syariah ini, kami memulai sebuah perjalanan baru untuk menjadi bank syariah pilihan utama di Indonesia. Diperkuat dengan teknologi digital, kami akan menjadikan pengalaman perbankan syariah Anda lebih terintegrasi, simpel, dan mudah. Meski demikian, masih ada serangkaian proses dan tahapan penting yang harus dilalui hingga penggabungan berlaku efektif pada 1 Februari 2021. Dapat kami sampaikan bahwa selama proses integrasi berlangsung tidak ada perubahan operasional dan layanan. Kami juga memastikan seluruh produk dan layanan tetap dapat dinikmati secara optimal. Kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu yang telah menjadi nasabah setia kami pada momen bersejarah ini untuk melahirkan bank syariah terbesar pertama milik Indonesia yang siap bersaing secara global. Insya Allah proses ini akan berjalan dengan lancar, barokah, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pengantar ataupun ucapan ya
terima kasih ataupun memberikan kabar kepada nasabah ketiga bank ini, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Syariah, bahwa akan direncanakan penggabungan 3 bank tadi untuk yang akan menjadi satu nama bank. Nah, tujuannya yaitu tadi visinya menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar global dalam waktu 5 tahun ke depan. Itu efektifnya mulai pada 1 Februari 2021 ya. Jadi tidak perlu khawatir, dijelaskan di sini masih proses integrasi berlangsung, tidak ada perubahan operasional dan layanan. Jadi paling bawah ini ada penjelasan lagi ya. Ini ada tahapan penting, perubahan layanan di masa transisi, tanya jawab, PAQ, dan kontak. Kita akan lihat satu persatu di menu ini apa yang dijelaskannya. Ini kita klik. Oke, di sini ada tabel ya. Tahapan di sini ada logo 3 bank syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, tahapan penting. Nah, ini ada di 5 kolom, ada tabel, ada nama bulan 2021, 1 Februari 2021, 15 Februari 2021, 15 Februari 2021 sampai 30 Oktober 2021, 1 November 2021. Nah, diuraikan di sini dijelaskan untuk Januari 2001, estimasi perolehan persetujuan regulator terhadap rencana penggabungan Bank Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi nanti akan berubah menjadi Bank Syariah Indonesia di bulan Februari, tanggal 1 Februari 2021. Estimasi tanggal efektif penggabungan. Selamat datang di Bank Syariah terbesar Indonesia. Jadi resminya nanti mulai Februari 2021. Nah, pada tanggal ini dan seterusnya Bank Syariah secara hukum resmi tercatat dan mulai beroperasi. Jadi 1 Februari 2021 BSI ya, Bank Syariah Indonesia akan resmi sudah mulai beroperasi ya. Proses roll out integrasi operasional dan layanan dimulai. 3 kantor cabang pilot terintegrasi siap melayani nasabah dari ketiga bank beserta gabungan untuk basic self-teaching. Tadi tanggal 1 Februari 2021 sudah resmi ya, resmi ada nama BRI Bank Syariah Indonesia. Kemudian 15 Februari 2021 tambahan 15 cabang terintegrasi untuk basic servicing bagi seluruh nasabah. Daftar lokasi cabang akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian tanggal 15 Februari 2021 sampai 30 Oktober 2021, periode integrasi secara bertahap. Nasabah akan secara bertahap dihubungi untuk melakukan migrasi ke Bank Syariah Indonesia sesuai dengan integrasi secara bertahap pada operasional cabang, layanan, dan produk. Dan 1 November 2021, Bank Syariah Indonesia telah terintegrasi secara keseluruhan. Pada Januari estimasi persetujuan regulator, kemudian tanggal 1 Februari launching atau resminya BSI ini akan beroperasi dan akan ada 3 kantor utama nanti yang akan difokuskan terlebih dahulu. Kemudian ada penambahan cabang untuk layanan utama atau dasar layanan. Kemudian tanggal Februari sampai 2 Oktober 2021 nasabah akan dihubungi ya. Akan dihubungi seperti apa, kita lihat saja nanti seperti apa bagi nasabah ketiga bank ini. 1 November 2021 resmi terintegrasi secara keseluruhan ya. Itu informasi tahapan pentingnya. Kemudian perubahan layanan, kita lihat klik perubahan layanan. Jadi apa informasinya? Nah ya, perubahan layanan satu sebagai bagian dari proses integrasi ada beberapa perubahan aktivitas perbankan secara tanggal efektif informasi dasar dirangkum sebagai berikut. Nama bank, 3 bank yang tadinya BRI
BSM BNIS menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nah, yang tadi operasionalnya 8.30 sampai jam 2 kalau BSI-nya. Ini bisa dilihat ya di sini. Nah, ini consumer service-nya ini ada perubahan lagi ya. Kalau BRI seperti ini 15.579 14.040 untuk BSM, kemudian untuk BNI di 15.046. Nah, untuk nasabah umum ya 14.040 tetap, nasabah komersial 15.00789 ya. Ini mengambil ini nasabah umum mengambil BSM, kemudian nasabah komersial mengambil BRIS ya. Nah, website bagaimana? Nanti websitenya tidak akan berlaku lagi yang kalau sebelumnya Mandiri Syariah .co.id, kemudian BNI Syariah .co.id, BRI Syariah .co.id, maka tidak akan lagi berlaku saat ini. Nanti tidak akan berlaku, maka akan berubah menjadi www.bank.bsi.co.id ya. Coba kita lihat ya, belum ada ya, belum launching ya, mungkin nanti tanggal sesuai dengan ini tanggal 1 Februari baru di launching logonya ya, logo dan websitenya ya bisa diakses. Kemudian lihat ada mulai tanggal efektif nasabah PT Bank penggabungan Bank Syariah, Syariah Mandiri, BRI Syariah dapat mengakses layanan ketiga kantor cabang pilot. Nah, ini ada 3 kantor utama, yang 3 kantor ya. Ini ada di Jalan Nasional Jakarta Selatan, kemudian di sini yang Syariah Mandiri, kemudian BNI Syariah ini ada di Jakarta Barat, kemudian di BRI Syariah itu ada di daerah Kota Tangerang Selatan. Nah, layanan yang tersedia cabang pilot untuk nasabah ketiga bank penggabungan di sini ada layanan dasarnya ya, tunai, soto tunai, pemindahan buku, akses data nasabah, cek riwayat transaksi dan saldo, menukar rekening, cetak buku tabungan, pembukuan rekening baru Bank Syariah. Ya, sama untuk ininya programnya ataupun layanan produk pembiayaan. Nah, ini ada pembiayaan atau ada produk pembiayaan yang terbaru ya, atau bisa dimanfaatkan oleh nasabah ya, seperti ini. Ada KUR, kecil, mikro, KPR, mikro, kegiatan money card, nabi. Nah, sama ya layanannya, produknya. Di sini ada lagi penjelasan. Di luar dari kegiatan cabang pilot tersebut, nasabah Bank BRI Syariah, BRIS, BSM dan BNI Syariah tetap dapat menikmati produk layanan seperti biasa secara opsional di cabang masing-masing. Ini dengan panjang transaksi dan zaman nasabah, kami himbau selama periode roll out dari tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Oktober 2021. Bila harus melakukan transaksi perhatikan per cabang, nasabah tetap transaksi di bank cabang masing-masing Makassar. Jadi masih ada proses, masih tidak masalah ya, transaksi yang dilakukan oleh nasabah bisa di bank asal. Sini ada perubahan kode ya, kode yang sebelumnya Bank BRI Syariah ini 422, BSM 451, BNI Syariah 427. Nah, nanti akan berubah. Ini periode integrasinya 1 Februari sampai 31 Oktober itu BSI untuk BRI Syariah 422, Mandiri Syariah 451, kemudian untuk BNI Syariah 427. Nah, nanti setelah pada bulan Oktober 2021 nanti akan kode bank khusus Bank Syariah Indonesia akan 451 ya. Dia mengambil kode 4 Bank Syariah Mandiri. Oke, itu penjelasan tentang apa tadi, perubahan layanan. Oke, kita lihat lagi layanan di masa transisi. Kita lihat lagi
Nah, ini masa transisi untuk kartu bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu sekalian para nasabah. Di sini ada sertifikat pengeluaran dengan kartu debit, buku tabungan dan masyarakat serta tanggal efektif market. Seterusnya tabungan deposito, layanan pendaftaran dan pemesanan haji umroh, investasi, cek giro, kemudian ATM. Ini ATM sebagai proses integrasi masih berjalan. Nasabah disarankan tetap menggunakan jaringan ATM dari masing-masing bank. Selain itu, nasabah dapat menggunakan ATM dari jaringan ATM yang bekerja sama di jaringan ATM Prima, ATM bersama dan GPN. Nah, bagaimana dengan mobile dan internet banking? Ya, ini masih bisa digunakan oleh nasabah. Nah, sampai menunggu informasi dari bank masing-masing. Kemudian pembiayaan seluruh layanan pembiayaan untuk nasabah berjalan seperti biasa dan tetap optimal. Tarif dan biaya baru produk serupa juga akan memiliki pricing dan tarif yang sama. Oke, tidak masalah ya, untuk ATM tetap bisa dipakai, mobile banking, internet banking bisa tetap dipakai. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan yang mungkin masih bingung gitu ya, kenapa ada merger ya, ada penggabungan seperti ini ya. Ini pertanyaannya ada berapa pertanyaan ini, ada 11 pertanyaan dan juga langsung ada jawabannya juga. Yang pertama, mengapa merger ini penting untuk Indonesia? Mungkin ada satu dan kita bersama menjadi keuangan dan ekonomi syariah sebagai pilar kekuatan baru internasional, sehingga lebih dapat masyarakat Indonesia memperoleh manfaat dari hadirnya bank syariah nasional dan besar dan kuat. Dan oke, selanjutnya, nah ini nama bank nanti, ketiga bank ini nanti BR Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah akan berubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, proses merger, setelah merger, seluruh operasional layanan untuk nasabah berjalan seperti biasa untuk optimal. Nasabah tetap dapat melakukan aktivitas dan transaksi keuangan seperti biasa, dan nasabah tetap aman dan terjaga dan terjamin. Tidak masalah ya, karena nasabah tetap aman. Bagaimana proses transisi pengalihan nasabah dari saat bank ini ke bank lain hasil bagi nantinya? Oke, jelas jawabannya adalah kami akan memberikan kepada Anda lebih lanjut apabila ada perubahan operasional dan lain-lain terkait proses peralihan dan transisi nasabah ke Bank Syariah Indonesia. Kami pastikan dalam proses peralihan ini penyaman Anda akan menjadi proses dan seluruh dana serta data Anda tetap aman, terjaga dan dijamin seluruh dengan regulasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, bagaimana kartu kredit debit saya? Apakah masih digunakan? Tidak perlu melakukan penggantian kartu ya. Nasabah yang ingin berada di kantor cabang pilot hanya dapat melakukan migrasi rekening dan kartu debit salah satu dari 3 kantor cabang pilot di atas. Nasabah cabang lainnya masih tetap dapat menggunakan kartu ini sampai saya tersebut merubah menjadi kantor cabang pilot yang sudah terintegrasi. Uang elektronik seperti e-money, tap cash, Blizi tidak dapat digunakan. Hasil angkat seperti nasabah mentah penggunaan baru dan Bank Syariah Indonesia. Nah, bagaimana dengan rekening tabungan saya? Ya, tabungan saat ini tetap dapat digunakan. Kemudian bagaimana dengan deposito memiliki saat ini masih berlaku sampai dengan jatuh tempo. Kemudian ada biliet cek dan giro masih dapat digunakan setelah merger. Nah, ini masih bisa ya jawabannya. Kemudian ada lagi transaksi di ATM setelah merger nanti sehubungan dengan proses integrasi masih berjalan. Nasabah disarankan tetap menggunakan jaringan ATM ya, dari masing-masing bank. Saya bisa menggunakan ATM dari jaringan ATM yang bekerja sama dari yang jaringan ATM Prima, ATM bersama dan GPN. Apakah Mandiri Syariah Mobile dan Mandiri Net Mandiri Syariah Mobile dan Mandiri Syariah Net Banking masih dapat digunakan? Ya, M-Banking, Internet Banking dapat dari masing-masing bank tetap dapat digunakan dan diakses nasabah sampai dengan informasi selanjutnya. Nasabah tetap menggunakan mobile dan Internet Banking dari masing-masing bank asal. Dan terusnya di sini ada pembiayaan, apakah ada perubahan pembayaran angsa? Nah, pembayaran nasabah existing tetap dibayarkan melalui rekening pembayaran sebelumnya. Nah, itu pertanyaan mungkin masih bingung ya, bagaimana nanti sebagai nasabah ya, ATM kartunya apakah dananya aman ya. Di sini sudah dijawab. Dan di sini ada kontak. Nah, di sini kalau mau kontak di sini langsung saja
Bagi yang nasabah Mandiri Syariah bisa menghubungi 14040. Oke, demikian ini sedikit ataupun panjang lebar saya menyampaikan ini. Mudah-mudahan bisa dapatkan pengetahuan informasi ya untuk terkait dengan penggabungan 3 bank BUMN, 3 bank pemerintah, terutama yang syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, yang akan menjadi namanya Bank Syariah Indonesia. Oke, kita tunggu bagaimana nanti logonya dan isi websitenya seperti apa. Kita tunggu pada 1 Februari 2021. Demikian review atau sedikit pembahasan terkait dengan merger 3 bank BUMN ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.